Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik baik ya. Kenapa kita ibadah hari ini? Nah, kita ibadah hari ini untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi pada kaki salibmu. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Di mana Bapa kami akan kebaktian Bapa, Jumat Agung Bapa. Berkatilah Bapa kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Begitu juga Bapa banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Hapuskanlah agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu Yesus syukur, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi karya terbesar. Yang terindah
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Semua itu adalah bukti cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua itu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada ibadah Jumat Agung ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka,
dan mereka membuang undi atas jubahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita beribadah memperingati hari kematian Yesus atau yang kita sebut dengan ibadah Jumat Agung. Adik-adik tahu kan mengapa Yesus disalib? Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia, pelanggaran-pelanggaran kita dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Yesus disalib adalah bukti cinta yang tak bersyarat. Yesus sangat mengasihi manusia. Seharusnya kitalah yang harus dihukum karena kita orang berdosa. Tetapi Yesus rela menggantikan kita. Ia memberikan dirinya untuk mati di salib. Adik-adik semuanya, Yesus disalib di tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di tempat itu, Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang lainnya. Penyaliban adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan 2 orang yang berada di sebelah Yesus adalah pelaku kejahatan yang berat. Sedangkan Yesus, ia tidak pernah membunuh, ia tidak pernah mencuri, ia tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Penyaliban Yesus adalah semata-mata dilakukan untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Di salib Yesus itu dipasanglah tulisan yang berisikan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan setelah Yesus disalibkan, prajurit-prajurit yang ada di sana mengambil pakaian Yesus dan membuang undi untuk menentukan siapakah yang mendapatkan jubah itu. Adik-adik semua, bagaimana? Sungguh kasihan ya, Yesus mau disalibkan, dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Tetapi itu adalah bukti bahwa Yesus sangat mencintai kita manusia. Semua penderitaan yang dilalui Yesus, bahkan sampai puncaknya, yaitu kematiannya di kayu salib, itu memberikan jaminan hidup bagi kita. Oleh sebab itu, kita sudah sepatutnya untuk bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia rela memberikan nyawanya bagi kita, anak-anaknya. Mari kita terus bersuka cita, mari kita terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan pujilah Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu yang telah tercurah untuk penebusan dosa-dosa kami. Biarlah kiranya di dalam kehidupan kami bisa melakukan seturut dengan yang Engkau kehendaki. Berkati kami Tuhan dan bantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua kami, dan untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memberikan panjang umur, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan cukupkan kebutuhan kami sehari-hari Bapa. Biarlah kiranya sukacita senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhanlah yang memberkati, memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami. Dan ampuni kami Tuhan untuk dosa-dosa kami, pelanggaran kami yang kami perbuat, agar kami senantiasa layak beroleh berkat-berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mengumpulkannya dan memberikan kepada orang tua untuk nanti diberikan kepada penatua sektor. Sebelum itu kita bernyanyi Kubawa Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Mari kita tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti kebaktian online Jumat Agung. Sampai bertemu di ibadah Paskah online hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.